Kami adalah mahasiswa Universitas Semarang, Fakultas Teknik Informatika, di mana ini adalah tugas operating source system untuk memaparkan tema fungsi pada Python. Nah, perkenalan dulu, nama saya adalah Rizky Akbar dengan NIK G231141093. Perkenalkan, nama saya adalah Christian Adi. NIM saya G231141021. Perkenalkan, nama saya Kenang Setiawan. NIM saya adalah G231141024. Pengertian dari fungsi. Fungsi adalah suatu program terpisah dalam blok sendiri yang berfungsi sebagai modul program yang merupakan sebuah program kecil untuk memproses sebagian dari pekerjaan program utama. Keuntungan menggunakan fungsi. Yang pertama, program besar dapat dipisah-pisah menjadi program-program kecil melalui function. Yang kedua, kemudahan dalam mencari kesalahan-kesalahan karena alur logika jelas dan kesalahan dapat dilokalisasi dalam suatu modul tertentu. Yang ketiga, memperbaiki atau memodifikasi program dapat dilakukan pada suatu modul tertentu saja tanpa mengganggu keseluruhan program. Yang keempat, dapat digunakan kembali oleh program atau fungsi yang lain. Yang kelima, meminimalkan penulisan perintah yang sama. Dan selanjutnya adalah kategori fungsi. Yang pertama, standard library function adalah fungsi-fungsi yang telah disediakan oleh interpreter Python dalam file-file dan atau library-nya. Ya, yang kedua adalah program defined function. Adalah function yang dibuat oleh programmer sendiri. Function ini memiliki nama tertentu yang unik dalam program. Letaknya terpisah dari program utama dan bisa dijadikan satu ke dalam suatu library buatan programmer itu sendiri. Dalam Python, terdapat dua perintah yang dapat digunakan untuk membuat sebuah fungsi, yaitu def dan lambda. Def sendiri adalah perintah standar dalam Python untuk mendefinisikan sebuah fungsi. Tidak seperti function dalam bahasa pemrograman compiler seperti C atau C++. Def dalam Python merupakan perintah yang executable. Artinya function tidak akan aktif sampai Python merunning perintah def tersebut. Sedangkan lambda dalam Python lebih dikenal dengan anonymous function atau fungsi yang tidak disebutkan namanya. Lambda bukanlah sebuah perintah atau statement, namun lebih kepada ekspresi atau expression. Mendeklarasikan dan memakai fungsi. Statement def. Statement def digunakan mendeklarasikan fungsi, sedangkan statement return digunakan untuk mengembalikan suatu nilai kepada bagian program yang memanggil fungsi. Bentuk umum untuk mendeklarasikan fungsi adalah sebagai berikut. Ini menurut simpulan ulang-ulang apa-apa. Sebuah fungsi diawali dengan statement def, kemudian diikuti oleh sebuah nama fungsinya. Sebuah fungsi dapat memiliki daftar argumen atau parameter ataupun tidak. Pada titik 2, menandakan awal pendefinisian tubuh dari fungsi yang terdiri dari statement-statement. Tubuh fungsi yang dimiliki statement pattern seperti ini. Statement return dapat diletakkan di bagian mana saja dalam tubuh fungsi. Statement return menandakan akhir dari pemanggilan fungsi dan akan mengirimkan suatu nilai baik kepada program yang memanggil fungsi tersebut. Statement return bersifat optional. Artinya, sebuah fungsi tidak memiliki statement return, maka sebuah fungsi tidak akan mengembalikan suatu nilai apapun. Dan berikut contoh penggunaan fungsi. Pada contoh yang tadi, sebuah fungsi dengan nama perkalian memiliki dua buah argumen, yaitu A dan B. Isi dari fungsi tersebut adalah melakukan perhitungan perkalian yang diambil dari nilai A dan B yang disimpan ke dalam variabel C. Nilai dari C yang akan dikembalikan oleh fungsi dari hasil pemanggil fungsi melalui statement perkalian 5, 10. Di mana nilai 5 akan disimpan dalam variabel A dan nilai 10 akan disimpan dalam variabel B. Statement lambda. Selain statement def, Python juga menyediakan suatu bentuk ekspresi yang menghasilkan objek fungsi. Karena kesamaannya dengan tools dalam bahasa Lisp,
Ini disebut lambda. Seperti def, ekspresi ini menciptakan sebuah fungsi yang akan dipanggil nanti, tapi mengembalikan fungsi dan bukan untuk menetapkan nama. Ini sebabnya mengapa kadang-kadang lambda dikenal sebagai anonim fungsi. Dalam prakteknya, mereka sering digunakan sebagai cara untuk inline definisi fungsi atau untuk menunda pelaksanaan sepotong kode. Bentuk umum lambda adalah kata kunci lambda diikuti oleh satu atau lebih argumen. Maksudnya adalah persis seperti daftar argumen dalam tanda kurung di def header, diikuti oleh ekspresi setelah tanda titik 2. Lambda argumen 1, lambda argumen 2, dan lambda argumen n adalah expression using argument. Lambda memiliki perbedaan dengan def antara lain. Lambda adalah sebuah ekspresi, bukan pernyataan. Karena ini, sebuah lambda dapat muncul di tempat-tempat def tidak diperbolehkan oleh sintak Python. Dalam daftar harfiah atau pemanggilan fungsi argumen, misalnya, sebagai ekspresi, lambda mengembalikan nilai fungsi baru yang opsional dapat diberi nama. Sebaliknya, pernyataan def selalu memberikan fungsi baru ke nama header, bukannya kembali sebagai hasilnya. Yang kedua, tubuh lambda adalah ekspresi tunggal, bukan satu blok statement. Tubuh lambda sama dengan apa yang dimasukkan ke dalam statement return dalam tubuh def. Contoh penggunaan lambda adalah sebagai berikut.